Kelihatan orangnya imut, terserah aslinya mau kayak gimana, wah lucu, gitu kan? Jadi storytelling itu yang paling penting, bukan foto keren yang penting. Berarti di dalam satu picture itu Ada. nomor satunya storytelling ya? Yes, itu namanya visual communication. Oke, ini kita masuk kuliah. Wah. Rolling action. Oke, selamat sore Beat Listeners. Hai Beat Listeners dimanapun kalian berada. Berada di mana-mana kalian. Kembali lagi di Sikat Miring. bersama para beatcaster yang cantik, ganteng. Wow. Cantik dan Lihat jelita. dong. Gue cantik lu jelita. Iya, Gimana apa? sih? Cantik dan ganteng. Siapa lagi kalau bukan Beka? Saya Becky. Beko. Lu Beko Oh, ya? Beko dong. Beko bukan. Salah. Salah. Ulangin. Oke, kita opening tuh bisa agak lebih profesional nggak sih? Tolong lah. Coba ngedehem 3 kali dulu. Oke. Tunggu, datang lama, ngomong lama. Opening lama banget. Kita harus tahu. Oh iya, benar. Settingan untuk artis papan setrika. Oh, iya. Memang harus begitu. Iya. Ya Papan nggak sih? surfing, oh, salah Papan ya. surfing Oke, ya. oke. Oke, hai Beat Listeners dimanapun Hai kalian semuanya. berada. Gimana? Masih tetap bersama kita bertiga di Sikat Miring. Alright. Bukan Sikat Miring kalau Bukan tidak kita. membahas tentang sesuatu yang spektakuler. Yang miring-miring lah, bukan ya? Lo aja yang miring, gue gak mau. Dia Gue juga udah mulai. Oh iya, udah mulai lurus kan kita ya. Tema kita hari ini itu membahas tentang dunia yang gak jauh-jauh dari sebenarnya seni lah. seni lah ya. Benar. Seni. Cuman seninya tuh belokannya kiri dan kanan kayaknya nih dari obrolan tadi ya. Ada juga tentang foto. Ya Benar. kan? Sebenarnya seni bikin kopi juga ada, ya kan? Bener nggak? Seni Jadi gue film, foto kopi, ya, apa iya. tukang? Gue nggak tahu ya. Itu dia. Kita harus tahu kan. Ada tukang kopi foto. Nah, bisa juga kan. Yang difoto kopi doang kan ada. Bener, yang kayak ada gitu. kan. Tukangnya dipoto gitu Nah, kan. kita kan nggak Ya, tahu. Udah kayak gitu, ternyata dia di dunia industri kreatif juga. Benar. Heeh. Kreatif. Jadi semuanya ada. Pengennya berpesan om bagi-bagi om gitu. Iya Iya, gak sih? bener. Jangan semuanya dipegang. Bener. Gitu. Ya gak sih? Mau aja sih dia kayaknya. Mau aja ya. Mau. Iya. Kan belum waktunya aja. Sama aja dong ya. Soalnya daripada kita yang cocok gak jelas nih, Bener, kita bener. perkenalkan aja lah langsung siapa tamu kita hari ini. Tapi Oh, sebelumnya, siapa dia? Sebelumnya, Sebelumnya. kita harus subscribe dulu dong, suruh mereka subscribe. Subscribe kemana sih kalau menonton kita di mana? Apa, Ron? Silakan. Kalau mau nonton, Yes. ya tentang ya tentu dong. Dia kaget. Kenapa nggak ngomong Ya, dari tentu. awal sih? Oke, untuk listener yang mau nonton kita ada di YouTube itu. Ya, di Beat Radio Indonesia ya. Di Sikat Miring. Juga ada di Spotify kita. Spotify ya. Spotify kita di Spotify. Sikat miring jangan lupa. Oh, Sikat Miring maksudnya. Sikat Miring Sikat dong. Miring. Yes, Sikat di-follow Miring dan maksudnya, di-subscribe. ya. Dan jangan lupa di follow. Ya, Instagram kita juga. Iya, share dan subscribe ya. Di Beat Radio Indonesia, karena kalau mau interaksi bareng kita secara live Nah. harus follow dulu Beat Radio Beat Indonesia. Radio. Dari situ akan ada kelihatan nih kapan sih bisa ngelihat kita bertiga Nah. gitu. Nanti ada flyernya. Jadi memang Ngapain harus terus aja follow. gitu kan. Adakah Kalau penasaran sih, kalau enggak juga gak apa-apa. Oke, tamu kita hari ini adalah Om Erik Silalahi. Thank you. Selamat datang Om Selamat datang. Erik. Sorry Erik juga. Oke. Jadi gimana cara bedanya dong? Jadi Iya. kalau kita ngomong Erik Silalahi itu dari Jawa Barat ya. Bukan. Dari Batak Barat. Batak Barat. Kayak si ada ya Batak Oh, Barat ada. ya. Gak ada Batak Barat. Jadi untuk membedakan sih belakangnya aja. Kan ini biasa Erik biasa. Ada Erik. Oh iya. CH. Kalau Erik. Ini CK. Erik, oh. Ini Ini Kak, CK. ini lebih Kak lebih ke Dutch ya. Dodge. Dutch. Oke. Numpang lahir doang di Austria. Selamat datang Om Erik. Selamat Thank datang you, Om thank you. Erik di Sikat Miring. Sikat Miring. Kenapa namanya sikat miring ya? Sebenarnya ada panjangan itu Om. Apa tuh? Diskusi nekat mirip sharing. Mirip sharing. Atau diskusi singkat mirip sharing lah. Oh, oke. Sejak kapan tuh? Yang interview sih apa sih? Sebenarnya kita lupa satu lagi. Sebenarnya ada lagi tadi kita lupa. Iya. Om Erik ini. Gimana? Om Erik ini sebenarnya dari tadi kita suruh buka. Oh, kan? iya. Kenapa Enak kita aja. suruh buka? Ah. Karena Om Erik ini juga mantan penyiar, Mantan Beat penyiar, Listeners. benar. Nah, makanya kan tadi apa gue bilang?
Kang foto, Kang kopi, Kang kopi, Kang siar, Kang Kang siar, siar. apa lagi dong? Kang film, Kang film, Kang apa lagi? paku, Kang guru juga. Kang bangunan, Dia kang guru juga. Kang guru, Kang guru. Dia Kang ngajar dia. juga. Dia ngajar juga. ngajar di zoo. Kebun binatang Iya ya? sih. Enggak ya? Oh enggak. Dia ngajar fotografi. Fotografi. Di Di mana-mana aja. Jadi sebelumnya nih Om, Iya, iya. Sebelum kita membahas tentang fotografi nih, Nah, mungkin beat listeners tuh pengen tahu Om Erik itu awal mulanya, Ya perjalanannya dia iya deh. perjalanan Sih, hidupnya dari ya, awal. yang tadi. yang nggak tahu jati diri itu. Kayak sampai detik ini ya. Di awal dia mula lebih tahu karir. jati makmur dia. Dia bang jati diri. Enggak, mendingan perjalanan tapi jangan dari lahir. Oke, Panjangan. oke. Kelamaan. Jadi perjalanan dari kenal pertama gua lah gitu loh. Mantap. Penting banget. Ya. Kalau lu mah cukup perjalanan ini lagunya Ibit GAD. Perjalanan ini. Iya. Nah silakan Om, perjalanan kehidupan Om deh. Ya, sebetulnya flat sih, nggak ini banget, nggak spesial banget. Jadi jangan nggak usah terlalu ngetop lah ya. Ya. Nggak spesial, karetnya nggak dua dong berarti ya? Cuman disobek ujungnya. Oh ya oke. Jadi Nasi goreng. dibilang kan flat perjalanannya. Gua dibilang flat ya. Oh, flat. Jadi flat ya rata dong. Kayak equalizer. Ya kan? Karena harusnya naik turun. Orang pengen ngomong. Oh iya. Oke, silakan. Boleh jawab dulu nggak sih? Silakan, Bro. Jadi ya udah, zaman gue kuliah di IPB. Oh kuliah juga. Kuliah. Pertanian. Ada gunanya nggak? Itu dia. Ini Menjelang cerita lo akan tahu. Oke. Jadi lu wajib dengerin. Oke. Ya, IPB pertanian. Oh, berarti. Ngambil pertanian juga. Ya, sosial ekonomi pertanian, gue bagian penyuluhan. Jadi program studinya penyuluhan, komunikasi. Bener kan, pertanian. Kang Guru kan dia. Nah, terus baru masuk kuliah, udah cari kerja. Baru masuk tuh. Baru masuk kan, Tapi udah cari kerja langsung. udah iseng nyari kerja. Buset deh. Ya, kita satu radio waktu itu ya. Iya. Oh, itu lu di situ. Ya, jadi sambil kuliah sambil Penyiar. jadi penyiar Ya penyiar. di radio yang ngetop lagi. Mas itu ya. Di radio yang ngetop di Jakarta lagi. Oke. Ya kan? Gimana gak rusuh tuh baru kuliah aja udah nggak kuliah. Salah. Oh. Iya benar. Ya kan? Sambil ngeband. Ngeband juga. Ngeband juga. Ngeband megang apa? Strum. Drum, kabel. Strum dong. Bukan. Pegang tanggung jawab gue. Wah, kasihan banget ya. Nggak tanggung jawab lu. Bayaran pemain tuh yang tanggung lu. Ya, gue juga ngomongnya megang sih, bukan mainin apa ya. Ya kalau dia bilang megang bass, ya megang doang, nggak main, ya kan salah juga. Iya. Musiknya apa yang Ini dia, Gue Pak. pegang bass. Oh benar Pegang kan, bass. megang bass. Terus, nah tapi kan kerja di radio. Ah, Terus main bass. ah. Terus kuliah di Bogor. Ya kan? Tidur di Bogor, tinggal di Cinere. Tinggal di Cinere. Main band di mana? Gitu. Main band bisa di macam-macam dulu zaman Taman Ria kan. Masih ada taman. Oh masih ada ya taman. Yo, Ya, benar. Mereka nggak tahu. Oh nggak tahu. Waduh, itu Taman Gue Ria. taunya Taman Lawang. Lu jangan ngomong. Oh lu pada pensiunan sono ya? Lu. Bukan, ini kan masih ada sisa-sisanya. Masa muda kuliah itu udah kebanyakan ininya ya, kebanyakan side jobnya. Oh, side jobnya, Iya. bukan bergaulnya ya, side job. Orang baru masuk kuliah udah kerja. Gue Cooper. Cooper. gua Cuman Cooper. karena pergaulan itu jadi Mini. oke. Makanya Pokoknya kita membatasi Cooper tadi ya. ya jadi Kita batasi ambil Cooper. kurang pergaulan lah gitu. Terus tahun berapa ya? Itu terus sampai 97 kalau nggak salah ya di Radio. di Mustang. 98 gue masuk ke grup MRA di Hard Rock FM. Di Hard Rock FM awalnya Masih di Sarinah tuh ya. masih di Sarina. Oke. Terus karena udah mulai tua ya. Oh iya. Udah mulai tua, udah ngomongnya udah nggak relevan dengan anak muda. Oh, oke. Udah gemeteran juga. Ah. Oh enggak ya? Tremor. Tremor. Udah tremor belum? Belum ya? Oh, niji. Jadi banyak kan masuk ke manajemen. Masuk ke manajemen gue di produser, ngeproduksi itu acara apa Good Morning Hard Rockers. Nah, itulah. Alright. Ya kan jadi pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi, pulang pagi. Oke, lagunya Hah? Armada. Nggak sempet tidur gitu. Tidur. Capek sih. Lagunya Armada.
Pergi Pagi pulang pagi. Bang Toyib. Bang Toyib juga. Sampai tahun 2005. Lama juga ya. juga dong. Dari Ya. 90 sampai 2005 ya. Ya lumayan 8 tahun lah ya. Jadi karir sebetulnya 13 tahun di radio ya. Udah di radio. Total ya. Total. Iya. Nah Iya. terakhir saya di Cosmopolitan FM. Cosmopolitan. Satu grup ya Sempet ya dengan Cosmopolitan berarti. ya saya di situ program director. Jadi udah di kantor terus ya. Udah gak seru sih sebetulnya. Benar-benar. Makanya ngambil udah deh pensiun dini aja deh 2005 gitu kan. Oh. Pensiun. Karena mungkin jiwanya nggak di. Dan itu terakhir. Kebetulan gini di sebelumnya tuh saya divorce. Jadi pas kebetulan ngeriset kan. Wah ini lagi enak-enaknya nih, nggak punya tanggungan kan, nggak punya tanggungan, gaji lagi enak ya kan. Terus udah sekalian aja pensiun. Oh, karena di pos Capek itu. dong, iya kan. Jadi restart dari nol. Kalau orang pembensin bilang mulai dari Dari nol. nol ya Pak, gitu ya. Tapi kantor tetap terus ya kantor ya. Ngitung terus ya di jalan ya. Yo, Kapan gue merit lagi nih gitu kan? Ngitungnya di situ dong. santai sih sebetulnya, tapi tahun depannya ternyata udah nikah lagi. Oke. Emang nggak bisa diem ya, nggak bisa sendiri ya. Gitu, cuman itu masa akhirnya gue pikir gue ngelakuin apa ya? Ya udah gue ngelakuin apa yang gue seneng aja. Gitu, jadi yang jadi karir gue adalah yang gue suka. Which is gue dari SMP gue udah motorhead. Oh, inilah dia Iya. fotograf Jadi itu hobi, ya. hobi itu emang udah dari Udah dari SMP. Awal. Dari SMP tuh gue udah bawa kamera. bawa kamera nggak bawa buku loh. Enggak. Buku di sekolah aja tinggal. Kamera jalan-jalan. Ah, itu. Dulu waktu di kantor, waktu masih di radio. Bawa mic. Enggak. Enggak. Kan Gua mixer. Gede banget. radio kan kalau kantor itu open space ya. Maksudnya jadi kayak cubicle. Iya. Nah tapi karena gue program director punya ruangan. Oh. Jadi setiap tamu yang datang gue foto dulu. Oh. Mau sampai sekarang main tuh koleksinya. Wah sampai Krisya gue masih dapet gitu. Wah yang gokil itu. Kolektif. Nanti kalau gue udah tua baru gue jual. Oke. Emang Itu sekarang belum ternyata tua? ujungnya ya. Belum. Jadi Benar, investasi benar, ya. benar. Masih juga, motret benar. gue. Tapi oke loh. Maksudnya akhirnya terus konser apa gitu sekarang kan foto kan. Tapi begitu pensiun ya udah deh gue jadi fotografer. Dan which is kalau misalnya gue harus ngadu dengan fotografer lain yang which is banyak itu, gue pikir ya udah deh gue jadi commercial fotografer aja. Oke. Nggak apa-apa deh gue. Berarti ngambilnya commercial photographer. Ya karena gini. Biasanya orang kan kalau belajar foto mulainya dari fashion kan. Ya, kebanyakan. Fashion tuh banyak banget fotografer dan jago semua. Betul. Nah jadi kalau gue mau komersial, gue bisa mulai dari kategori yang nyaris tidak ada yang main. Apa tuh? Gue waktu itu ngambil arsitektur hotel. Pemainnya dikit di Indonesia. Asia mungkin ada beberapa. Tapi yang ini ya, yang luxurious bukan untuk majalah. Yang untuk luxurious. Nah dari foto arsitektur kan kita bisa foto besi, kita bisa foto kayu, kita bisa foto apa. Ada orang-orang iklan ngeliat, oh dia bisa foto apa nih? Wah dia bisa foto barang reflektif. Akhirnya gue jadi fotografer mobil. Jadi tahun-tahun 2000 ya, 2000. Berarti pernah di otomotif nih ininya. Enggak, Buletin bukan atau untuk majalah. Bukan. Untuk billboard. Oh. Untuk Skalanya udah billboard. billboard. Iya. Billboard ya. Ya kan komersil. Komersial. Lebih ke Iya sih. Sebetulnya gini, sayang juga gue sekarang baru ngerasa gitu. Kalau misalnya di majalah nama gue masih ditulis. Benar. Di billboard nggak ditulis nama gue, jadi nggak ngetop. Mungkin Om aja nggak kelihatan. Nggak ngetop. Ada tuh di bawahnya kecil. Gue kecil. Ada. Lu harusnya naik ke atas billboard itu baru. Kelihatan. Ya jadi fotonya iklan kan dulu masih koran ya, masih ada koran. Terus billboard, terus Majalah kali. apa? Enggak, Enggak, majalah majalah enggak. tapi ya Buletin. di halaman iklannya bukan di artikel. Oh iya, Di iklan. Iya. Ya. Nah, jadi itu ternyata bisa foto reflektif, berarti bisa foto kayu. Habis itu semua produk lah, gitu banyak produk. Ternyata di sini kan nggak biasa tuh yang namanya fotografer spesialis. Di sini pokoknya fotografer harus bisa semua. Betul. Mulailah foto dengan orang, mobil dengan orang, ya kan? Orang dengan produk fashion atau orang dengan produk apa Akhirnya makin gitu. meluas lah dia. Akhirnya Ya. meluas lah. Akhirnya apa aja gue foto. Oke. Apa aja gue foto. Nah cuman
namanya juga industri kreatif ya. Ada hari-harinya lo laku, lo enggak. Ya, Karena kita mau nggak mau attach sama tren ya. Benar. Gitu. Walaupun gue tetap motret, tapi mungkin stylingnya Tetap aja mengikuti atau tren ya, yang apa sih Iya. yang saat ini trennya lagi hits gitu, lagi in. Nah, Dan jadi pada saat gue resign dari radio, gue bergabung lah dengan association photographer ini. Bukan associate corporate. Jadi itu namanya The Loop Indonesia. Ya. Oh, The Loop itu kayaknya ada itunya ya. Ada beberapa Majalahnya. fotografer di dalam, bukan. Oh enggak. Beda. Beda. Oke. Cuman di The Loop itu itu punya Sam Nugroho. Itu mungkin fotografer besar lah di zamannya. Terus di situ juga ada Anton Ismail, ada Heru Prastio, Hengki Kristianto, dan Nicolin, bukan Darus enggak ada. Oh. Dan Nicolin Pratisya, terus ada si Nurulita, ada apa? Nah, saya juga ada di situ. Oke. Nah, jadi banyak travel lah. Kebetulan karena saya spesifik di arsitektur, terus yang lebih ke teknis fotografer. Jadi Kemana-mana. mobil, miniatur, kayak gitu-gitulah, yang aneh-aneh gitu. Tapi sebenarnya itu kemampuan Om untuk foto itu tuh berarti bener-bener otodidak dong. Basicnya sebetulnya karena saya seneng seni ya, seneng. Tapi ini pertanyaan Om Erik harus jawab. Apa tuh? Jujur tapi Ya. ya. Karena sudah pernah ada kuliah dan dua jurusan yang berbeda. Dan satu nggak beres nih, ya kan? Dan itu pula yang paling disenangin sebenarnya kalau ngelihat yang sekarang ya. Ada penyesalan nggak sih nggak nyelesain? Ya, Ada lah paling dikit ya. ya sedikit banyak ya. Gitu Iya, ya, pasti sedikit nggak banyak. mungkin nggak ada penyesalan. Tapi Gua kalau aja- udah kena duit kayak Itu artinya nggak bukan penyesalan, soalnya di bidang yang sebelahnya sana juga itu memang lagi dicari. Iya, waktu saat dia kuliah kerja. Ini ada keinginan dia mau kerja juga. Oh Jadi iya. gue rasa nggak ada penyesalan. Iya. Kalau penyesalan kayak kalau misalnya gini ya, in terms of kalau karena kita butuh bekal untuk kerja, aku sih nggak ada Nggak penyesalan ada ya. kan? Karena berjalan semuanya Penyesalan itu kalau misalnya kayak teman-teman ngobrol, waktu zaman kuliah tuh gini, gue nggak kuliah, gue bilang. kan. Itu. Itu doang. Atau nongkrongnya atau temennya mungkin banyak gitu kan. Kayak istri gue atau dia nih, kalau jalan di Blok M kayaknya semua kenal. Nah, gue udah SMA-nya nggak di Indonesia, kuliahnya di Bogor, ya kan, ke Blok M nggak ada yang kenal gue, apes nggak tuh? Apa sih itu? Padahal Bogor itu Indonesia loh. Iya makanya. Kenapa orang nggak kenal lo? Gitu kan? Maksudnya kalau soal bekal aja sih, gue rasa bisa didapat di mana aja ya. Ya Gua memang rasa kan ya. banyak sih stigma orang sekarang tuh yang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi ya kan? Iya, Ya, kayak mungkin gitu ada kan. yang Sekarang gitu. ada yang stigma kayak gitu. Akhirnya juga satu mungkin nggak kepake. Iya. Akhirnya ya tetap kerja Melenceng juga. gitu Kayak ya. gitu. Akhirnya mereka malah stigmanya belajar begitu. pada saat mereka bekerja kan. Iya. Mungkin gini ya, mungkin lebih positifnya gitu. Ya ternyata pas gue ada anak, pengennya gini. Mungkin kalau bisa dia lebih cepat natsese daripada gue gitu. Gue kelamaan kan. Letaknya tuh baru lama gitu loh. Letaknya lama karena harus belajar dulu, kenal dulu sama yang udah ini, nongkrong dulu, lama. Benar-benar. Tapi Ya. memang di mana-mana penyesalan sih belakangan ya. Ya, Ember. kalau di depan depannya mah kan pendaftaran. Kenapa gue harus kenal Roni dulu baru belajar gitu kan? Gak perlu kan. Malah jadi gak bisa belajar kamu? Ya Roni McCoy gitu loh. kan? Nggak perlu belajar padahal. Tapi memang sejujurnya sih adalah penyesalan biarpun sedikit lah Iya ya. pastilah pasti. Tapi balik deh ngomongin fotografi Ya. nih. Kalau Om pakai kamera dulu awalnya analog. Iya analog. Analog. Karena emang di digital belum ada ya. Ya, Belum nah, ada. analog tuh kan sekarang lagi kembali lagi ya Om ya. Tahu nggak Ceritanya sih tuh, begitu Om? ya, kelihatannya Iya sih? begitu. Tapi gue nggak tahu ya, susah nyari tempat cetak. Ada ya. Masih ada. Ada ya? Masih ada. Kayaknya. Gue aja nggak tahu ya. Masih ada. Iya. Kayaknya. Itu beli film Kayaknya gitu. juga loh. Tapi pengen loh bener. Maksudnya gue kamera-kamera yang lama tuh udah lama banget gak dipakai. Cuman gue bersihin doang gitu kan lucu gitu. Maksudnya dibersihin dibuangin. Nggak, kira-kira kayak main burung, kayak main maintenance ini. gitu, di maintenance. Hari Minggu orang main kandang burung. Main bersihin kamera. Bukan main burung ya, main kandang burung. Nah gue kan cuma bersih-bersih doang. Iya.
Nah, gitu. sekarang berarti sudah pakai yang digital. Nah, Ya, tapi gini, ada masanya gue juga emang masih pakai kamera lama gue. Even sampai sekarang ada kamera lama kayak, jadi gini, gue foto arsitektur, kayak hotel, gedung atau apa, gue masih pakai kamera large format namanya Sinar P2. Itu kamera lama tau nggak yang kayak ada belalainya itu? oh iya, Iya, tahu. begini yang lu masih di pakai sarung. Yang dicepretnya gini. Iya, iya. Oh, pakai Nah kabel itu kamera bisa. gue, tapi backnya digital. Oh, tetap untuk hasil digital Backnya. ambilnya. Jadi di belakangnya itu Iya, kan iya. orang dulu pakai film. Nah ini dengan adaptor yang sama tapi digital. Oke. Gitu. Tapi bendanya tetap itu karena kita tetap ngitungnya pakai kamera itu. Kamera sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi tetap kamera lama kayak Hasselblad. di belakangnya. Hasselblad saya pakai 501, cewek 503 sama 505. Cewek itu belakangnya doang yang diganti sama digital. Kameranya tetap kamera Hasselblad yang dulu itu yang ngeliatnya gini. Oh iya, tahu yang begini nih. Iya, iya. Ngeliatnya ke bawah Benar, medium benar, format. benar, iya. Oke. Which is sekarang tuh ada medium format yang udah apa ya? Ringkes banget bentuknya gitu loh. Ringkes banget. Medium format loh, bukan DSLR biasa. Untuk kamera itu. Sekarang ada brand-brand yang keluarin medium format dengan bentuk seperti DSLR Oke. gitu. Jadi harganya masih tetap gila gitu. Cuman dia bukan DSLR gitu. Jadi kita masih bisa resolusi yang besar, bisa dicetak satu gedung gitu dulu. Kayak dulu pernah lihat nggak ada iklan satu gedung itu? Iya, Iya, tahu. Iklan shampoo atau apa tuh kan? Satu gedung. Ya itu Gitu ya, segitu nggak ada masalah. Ya kan sekarang Untuk hasilnya bagus. oh ya bagus. Nggak bagus. pecah gitu. Nggak pecah. Iya, pasti. Sekarang istilahnya bisa dibilang relatif murah bahkan Untuk untuk kamera medium format. Jadi kayak contoh saya pakai sekarang ada Fuji ya. Fuji. Fuji, Fuji ada, Leica. Fuji ada banyak keluarin ya. namanya GFX. Heeh. Itu harga kan 200-an. 200-an itu baru bodinya doang. Belum Lensanya. Belum lensanya. perintilannya tuh. Belum lensa 50 70. Body berapa? 200-an. 200-an. Lensanya. Lensa 50. Lensanya aja berapa macam tuh? Wah, saya sih nggak banyak. Oh, cuman Biasa yang pakai apa? Ah, Biasanya pakai apa sih kalau foto pakai fix, tele? FX. Fix ya. Itu cuman dulu waktu arsitektur mungkin cari yang lebih wide ya. Very wide, oke. Tapi yang jangan distorsi. Nah, cuman kalau sekarang kayaknya tua ya kerjaan arsitektur udah jarang. Gitu malah lebih banyak foto portrait gitu, foto yang cantik-cantik gitu kan Iya. lebih menghibur ya. Enggak usah lebih. Jangan yang ganteng-ganteng malas. Cantik lah. cantik-cantiknya tangannya enggak usah ngangkat sini. Enggak usah diangkat sini. Sutra lah. Jangan ke arah sini, Aku ke arah lah sono. guys. Aku lah guys. Iya. Tapi Masih penolakan aja bener. siapa dia? Ini berdua masih penolakan Memang aja. iya, memang. Soalnya kita kalau udah dibilang cantik ya. Yuk, mari. Gimana kalau kita tutup acara ini kita berdua aja yang siaran Om? Gitu. Jadi banyak pakai lensa yang lebih ke tele gitu doh. Apa sekarang saya pakai 110 mili. Ya. Nah dunia fotografer itu tuh udah ngebawa Om kemana aja? Mana-mana. Udah keluar negeri. Keluar. Enak loh kalau dunia foto. Paling jauh kemana? Europe 1 bulan. Wow. Wah, enak banget. Itu hanya untuk ini foto travel. Foto travel aja. Travel. Karena nungguin scene aja yang bener. Terus lu pernah nggak sih ditawarin? Tapi banyak sih, maksudnya kayak gini ya. Kayak contoh hotel. Kalau kita ngambil kategori hotel aja. Hotel misalnya, nah ini saya sempat 11 tahun appointed fotografer untuk grup Accor. MIS, Iya, berarti Malaysia, Indonesia, Singapura. Oke, Semua grup Accor. Mulai dari Pullman sampai apa dulu? Ada Formula One, ada apa tuh yang Formula One dulu, dari yang di sama Cikini. dan di Cikini ya sempat juga gitu kan. Cuma kan Malaysia, Indonesia, Singapura itu regionalnya. Nah itu aja udah menyenangkan kan. Iya. Dulu saya ingat saya pernah foto buat Traveloka. Traveloka. Ya, jadi Traveloka tuh nyari fotografer. Mudah-mudahan gak ada orang Traveloka lihat. Tapi this is ini funny. Iya. Benar-benar funny banget. Jadi gini, Traveloka mau kasih appreciation untuk semua subscribernya mereka. Oke. Jadi untuk semua membernya mereka. Gambar. Hotel-hotel membernya mereka.
yaitu dengan mereka kirim fotografer untuk foto yang standar, mulai dari yang bintang berapa sampai yang bintang berapa, semuanya distandarin fotonya, dikirim fotografer. Nah mereka nanya waktu itu, ternyata budgetnya nggak masuk, karena kan banyak sekali kan membersnya. Akhirnya mereka pakailah satu agensi fotografer dunia, namanya Sophie di Berlin. Jadi cari semua fotografer sedunia untuk datang ke Indonesia. Untuk datang ke Indonesia untuk foto sekitar 3.000-an hotel waktu itu. Wow. Iya. Yang ada di Indonesia. Di Indonesia dalam waktu kalau nggak salah 2 bulan atau berapa, cuman 2 bulan, ya kan? Jadi datang tuh ada yang ke Bali dari Eropa bagi segala, semua fotografer yang namanya masuk di list Sophie itu kekirim. Nah Jabodetabek saya, jadi saya juga yang dapat gitu kan, lumayan kan harganya euro, gitu. Tapi ya gitu, berarti kan 1 bulan itu berarti kita cuma bisa foto 1 bulan 30 hari gitu loh. 30. Berapa hotel itu dalam 1 hari kan? Iya kan, itu baru Jakarta doang loh. Yang saya ini ambil Jakarta, sebagian ada yang di Anyer dan Bandung. Dan itu ditentukan. Dan ditentukan. Udah mereka punya kayak manajemennya. Jadi kita dapat assignment, sekian hotel, kamarnya ini. Datang, kalau hotel nggak siap kita out, cabut. Oh gitu. Gitu, bener-bener yang ini bagus banget manajemennya. Cuman lucunya adalah gini. Ya mungkin karena banyak itu ya, karena banyak itu. Jadi buat itu banyak sekali fotografer dari seluruh dunia itu ada di Indonesia. Dari berapa waktu itu. Jadi ada teman-teman dari Bali bilang, "Rik, kamu pernah ke hotel ini nggak?" gitu. Pernah, kenapa? Gitu. Apa yang spesial dari tempat ini gitu kan? Biar gue bisa paling nggak udah dapat gambaran dulu. Iya, gitu. bisa tahu konsepnya kemana gitu fotonya. Oke. Nah, jadi itu ada gitu. Jadi kan kalau di foto itu kan ada fotografer representatif. Nah itu kan banyak di mana-mana, ada yang di even di Cina ada gitu loh. Kita bisa direpresent ke sana gitu. Jadi ya kayak gitu, seru. Seru banget. Kayak apa? Saya tuh nggak tahu kenapa foto hotel tuh jarang tembus di Bali. Kenapa? Harganya. Harganya. Dan mungkin karena saya orang Indonesia. Kalau orang Mereka Bali, lebih. Jadi dilihat gini. kalau orang Bali, Oh ini kok mahal tenan gitu ya. Kecuali kalau orang bule. Lokal gitu, tapi Nah mahal. mungkin tapi kalau Ini bule kalau gitu sama kayaknya orang lokal kok ini. mahal gitu. Tapi dengan hotel yang di hotel grup yang sama. Saya ngerjain di Langkawi sama di Bangkok. Kan aneh. Aneh. Tapi di Bali tidak gitu Nah, ya. itu. Bali ya, mungkin nama saya Indonesia gitu kan. Padahal nama saya udah Jerman gitu ya. Oh wow, Iya, iya. pakai CH. Gimana udah Deutsch. Erik, Itu. Average. Oh ini Erik. Erik. Gitu. Erik. Nanti Erik. Ya, tapi mungkin ya saya rasa gitu kali. Maksudnya mau ini itu kan lokal harusnya gitu. Tapi tantangan terbesar ketika di dunia fotografer tuh apa sih? Fotografi. Tantangan apa dulu nih? Nah, enggak sebelum tantangan gue bertanya Tantangan nih. Pernah ditawarin nggak untuk lo foto majalah? Udah pernah Kang? Majalah pernah. Pernah. Majalah dewasa gitu pernah. Nah. Pernah juga. gue tahu deh. Arah omongannya gue tahu. Lo bukan kan? Nggak semua juga. Tapi namanya bukan nama gue loh. Iya. Tapi gue yang foto. Oh gitu. Oh gitu. Maksudnya gini ya. Waktu itu kan nih, gue personally kenal sama stylistnya. Oke. Terus kebetulan waktu itu talentnya itu, jadi seharusnya si siapa namanya? Talentnya. Seharusnya yang difoto tuh si Siapalah gitu ya. Miyabi. Oh wow. Oh, Miyabi. Tapi kan dicekal, Iya. diganti. Tuh. Iya yang ganti siapa? Sama mie. Miyako. Bukan. Mie goreng juga enggak. Kayak Miyapa nih. Yang ganti namanya. Ketawa dulu. Ini orang benar itu cerita. Ya sama-sama asin sih dan gurih. Lebih ke gurihnya. Dia mempertegas asin dan gurih. Kan sama-sama Jepang Ya, ya. sama Jepang. Miyako, Miyabi. Gue ada mie gorengnya, Bek, ada pedasnya, Bek. Jadi lu gak usah khawatir. Oh jadi diganti tuh si itunya. Kan waktu itu dicekal. Kan? Iya karena memang dia lagi Buat heboh. film apa gitu kalau nggak salah Iya ya. ada. Lupa gue. Bener ada. Terus dicekal, ada penggantinya. Nah penggantinya ini yang kita foto.
yang Jepang kebetulan- juga? Orang Jepang juga. Oke. Nah, dia ada session foto juga ternyata. Tapi sebelum dia foto yang untuk majalah yang di Indonesia, Kok bisa nggak sih? Aduh. kenapa? Dia udah mikir yang enggak pasti. Pasti dia udah mikir yang enggak. Iya. Kacau nih. Tuh, lu nanya tantangan. Ini tantangan. Kacau nih lang. Ini pasti. Ini udah Bener. Tantangan ketika kita menceritakan nih. Ron, dia Gue percaya. Nggak motor kuda. Iya. Udah kan nggak Gua berpakaian kan. paham. Cuma maksud gua kan Ini Miyabi. iya tahu kan digantiin, tapi orang gantiin. Jepang juga. Iya, namanya Rin Sakuragi. Nah, tim Oke, Sakura. tapi Lu bisa cari lo. Terus di Java ya. Jadi maksud gua profesi sama. sama, Sebagai pemain sama. juga Cuman ya? karena orangnya beda, waktu itu nggak dicekal. Ya karena dia nggak ngetop. Oh. Betul. oke. Nah, tapi sebelum itu dia ke majalah yang sama tapi yang di Singapura. Kebetulan di Singapura dicolek sama si fotografer. teriak dia. Oh gitu. Pokoknya dia komplain lah. Oh, karena Jadi- dicolek gitu. Jadi di Indonesia waktu itu dia minta nggak mau sama fotografer majalah, tapi mau sama fotografer profesional. Oke. Terus gue yang ditunjuk. Padahal dia Padahal kan manusia juga ya. dia kan di sana kan untuk menghindari dicolek. Sama lu ditegep dong mereka. Nah, ini dia pertanyaan gue tadi related ke sini. Berarti tantangannya ketika foto itu apa? Sebetulnya Sebagai laki-laki dan manusia. Apalagi sebagai pejantan tangguh ya kan ya. tapi gini, gue beruntung ya. Istri gue aja sampai bilang gini, lu boleh foto apa aja, Oke. yang penting hasilnya bagus. Oh iya. Artinya istri mendukung. Ya asal hasilnya bagus. Karena kalau begitu fokus gue nggak beres aja berarti dia tahu otak gue di mana. Oh, itu Pokoknya kalau fokusnya nggak benar ya, ah. ya itu berarti udah tahu. Iya kalau misalnya gini, oh bagus ya, bagus dari mana? Iya. Dulu pernah ada majalah, oh udah nggak ada ya majalahnya ya. FHM itu kan udah nggak ada ya. Oh iya udah nggak ada. Nah, beneran. dulu ada sayembaranya apa? Girl Next Door, Girl next door. ya kan? Tahu. Finalisnya kan 10. Iya. Wah kita tuh foto tuh. Jadi saya yang foto sama tim, kita ada setnya lah semua gitu. Jam 7 pagi mulai foto, selesai jam 7 pagi juga. Karena kan banyak 10 konseptual Itu full gitu. full. Dari yang pertama teman-teman tuh anak-anak kru apa gitu segala, wah gitu kan. Ya kan mandi pakai kancut doang. Dari yang pertama wah, Kancut. Bahasa anak lawas banget lawas, nih, iya. ketahuan banget anak lawas nih, kancut. It's so cute. It's so cute. dari yang mukanya wah gitu, jam 3 siang udah ada api nggak? Ya bentar ya, dia gitu. Udah full 24 jam. Gitu. Dan kita masih temenan lah pula semua, maksudnya it's been a long day gitu loh. Ya kan, full long day and then we get along semuanya. I mean it's fun gitu. Itu lucu loh, seru loh. Mau BK dipoto. Majalah Trubus. Kemarin gue baru foto, itu lucu banget kejadiannya. Jadi ada temen nih, dia bikin produk kue apa ya. Rick fotoin dong. Oh iya, oke, fine. Gak apa kan temen juga gitu kan. Gue fotoin, begitu foto dia gini. Rick gue bingung, Rick naruh harganya. Kenapa? Kok jadi mahal? Bakal gak ada yang beli. Kenapa? Hah? Hasil foto. Iya itu. maksudnya mungkin gue fotonya ya Terlalu ini eksklusif apa gimana? enggak juga sih, Enggak, mungkin gua- terlalu rapi, terlalu kinclong mungkin ya, terlalu bikin lezat atau apa gitu. Dan kayaknya nggak worth it gitu kalau dihargain murah. Oh, jadi Ya kan? image-nya tuh wah Iya dari terlalu dari- ini. di matanya ini. nggak sesuai Iya. dengan. Itu jadi kejadiannya gini, maksudnya itu sering banget gue hadapin kalau kayak gue ngajar atau apa. Kayak contoh kita foto kamar hotel. Oke, ada penghuninya. Enggak. Enggak ada. Kosong. Cuman kan kamar kan cuma berapa meter persegi gitu ya. Cuman cuma bagaimana kecil. orang ada niat mau masuk kamar itu, Betul. membawa pasangan. Mengundang atau apa gitu kan Mengundang kamar siapa ini. nih? kan ada bengong dah. Dia serius loh. Dia serius. Itu gara-gara lu sih tanya mau difoto nggak? Cuman kamar doang. Nggak ada yang di dalam, nggak ada. Enggak, aku mah biasa pakai bilik. bukan kamar. Pas. Oke, lanjut. Kita foto satu kamar, satu kali jepret. Itu bisa 4-5 jam untuk preparasi lampunya.
5 jam Jadi buat lighting di lighting sini, ya. lighting di situ. Di Angle-angle-nya bawah tempat ya. tidur kita kasih light supaya karpetnya kelihatan Oh, enggak. lebih smooth. Bantalnya harus dikasih ganjelan yang rapi supaya ini. Pinggangnya naik. Enggak, kalau itu ada itunya ya, ada objeknya ya. Kacau banget nih. Terlalu banyak nonton ini. Bukan artinya Paham gua. naik cahayanya Oh gitu iya loh. iya. Beres-beres masalah majalah dewasa nih. Gitu Ron. Ya ini naik ke puncak gunung nih maksudnya nih. Jadi waktu dulu itu untuk satu kamar tuh bisa 20 bulb, 20 lighting fixture. Satu light dari sini, satu di situ. Itu bisa 4-5 jam hanya untuk set itu dan selesai. Enggak, lu kalau ngambil gambar itu dasarnya itu apa pencahayaan? Itu udah pasti dong. Ya. Tapi Jadi kan gini, ya gini di gelap juga benar. orang fotografer Oh ya, juga memang. dapet. benar. Gitu loh. Cuman gini. Nah, Ada petir lagi. Tuhan marah deh. marah lu sih. Kaget gue. Oke. Terus. Itu sering ditanya anak, Pak, berarti Bapak kalau mau naruh lighting apa gitu segala, berarti ini udah nggak pure fotografi dong. Ah iya, oke. Berarti ini emang bukan. Dasarnya fotografi itu kan pure apa namanya? Iya, maksudnya jujur atau apa gitu. iya. Dia bilang, oh bukan, ini bukan fotografi yang gue lakuin. Emang gue motret, Iya. tapi yang gue lakuin marketing. Oh, oke. Oke. Iya kan? Siap. McDonald ada gambarnya banyak. Gak ada. Kalau beli Banyak. banyak. Ya memang. Tapi aku pernah lihat itu di YouTube gimana caranya foto makanan tuh. Iya, Sampai aku juga dikasih pernah, iya. apa Exactly. namanya? Yes. Dikasih tusuk gigi. Ya, gimana betul. supaya Kelihatan Iya. naik, bumbul, Ada gitu, ya, kan. Begini kan? ya disemprot minyak singer. Oh, biar mengkilat, Mengkilat. gitu. Ya, mengkilap enak, bukan mengkilap yang bergenjel. Iya. Begini. Tapi jangan. Hah? Kalau WD 40 bergenjel. Harus minyak singer. Singer tahu Iya, kan tahu mesin jahit. mesin jahit. Tetap goyang. Jadi Ya, untuk orang awam mungkin nggak tahu ya. Ternyata gue juga baru tahu nih. Jadi untuk Lu mobil. taunya apaan sih? Bukan makanya. Ini. Heran gue. Gue baru tahu tuh. Jadi aspek-aspek yang detail itu justru Oh, ya yes. harus ya. Cuma enaknya tuh ya, enaknya nih begitu kita masuk ke dunia fotografi yang profesional. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang mau jadi fotografer nih. Nah, tuh dengerin ya. Begitu Lu dengerin nih. Emang PR-nya banyak. PR-nya banyak untuk kita tahu mandatory, untuk kita tahu BMW itu nentuin lensa loh. Dianya yang nentuin lensa. Dia nentuin lensanya itu di berapa Pakai mili berapa? untuk berapa meter pakai ini. Ini berapa pakai ini. Oh, Angle-nya ditentuin. Dia ada bukunya tuh tebal. Hanya untuk mandatory foto. Untuk dasar foto-foto itu ya. Mandatory pengambilan foto. Mobilnya dia. Yes, Khusus. Peletakan si logonya. Ya. Lu ngambilnya dari si mana? Tapi Angle-nya. enaknya apa? Begitu kalau kita paham itu, jadi kayak hotel tuh setahun sekali biasanya keluar mandatory baru. Nah, kalau kita paham itu dan kita pelajarin itu, foto kita 5 itu kebayar mahal. Banyak fotografer, dia bisa 400 foto satu hari. Ceprat, semua angle di foto. Oke. Tapi yang ada apa? Orang hotel bingung milihnya. Dan nggak ada dasarnya dia milih yang bener apa enggak. Jadi banyak tuh kayak gue di Accor, semua hotel Accor tuh boleh foto sama siapa aja, ya kan? Problemnya adalah untuk masuk ke pusat ke Paris itu harus bisa diterima apa enggak. Kalau sama appointed bisa lolos, tapi kalau sama orang yang belum, yang ada bingung dibuang, ulang disuruh gitu. Tapi kayak ada kitabnya gitu ya. Mateng lu photoshoot lagi. jadi memang udah ada Pakem-pakemnya itu manual emang- booknya lah. Iya. Ada hotel yang harus ada orangnya, ada hotel yang nggak boleh ada orangnya. Nggak boleh ada pernik-pernik itu segala macam. Yang Gitu. pernik-pernik yang ini ada boleh harus ada orangnya tapi orangnya nggak boleh kelihatan. Ada orang tapi katanya Saiton. Jadi blur. Ah, itu bukan. Dan bener itu blur loh. Jadi harus bergerak dia. Oh. Jadi nggak ini Iya. supaya dia nggak bisa. Dia harus ada model rilis kan, nggak bisa ngesu. Ada gambar gue nih, ada muka gue. Oh, itu. Oh iya benar-benar. Jadi nggak ngaku-ngaku ya. Ya, Oh, lu nggak bisa nuntut lu. nggak bisa nuntut. Benar-benar. Tapi kalau kita bicara tentang pandangan Om Erik as a photographer nih,
untuk bidang yang sama lah atau untuk bidang fotografer yang Om kuasai. Misalnya ngelihat nih ada foto, Om bisa tahu ini keren, bagus atau ini saingan gue. Itu dari apa yang dilihat dari gambar, dari foto picture yang diambil dari si fotografer yang lain ini? Bisa kan Bisa harusnya gitu. sudah Wih, bertahun-tahun keren lihat gitu. gambar. Iya. Wis, Wis, tapi iya, apa yang iya. wishnya nih? Iya. Lihat Nah, apanya? Jadi Gini ada loh. something yang mungkin Gini Beka. Cie. begini ceritanya. Dunia seni itu dunia persepsi. Persepsi as a definition itu adalah kemampuan orang untuk menerima informasi melalui panca indera, betul kan? Nah, sip. Oke. Itu dulu. Bebas tuh. Hah? Bebas tuh. Oh tuh. Ya, kemampuannya pokoknya melalui panca indera. Iya. Nah, jadi ceritanya zaman dulu orang tuh mentransfer pesan itu melalui tulisan atau gambar-gambar, ya kan? Yang akhirnya menjadi abjad. Nah, kebetulan lo berdua baca buku yang sama di bagian yang sama, gitu. Tapi kan kalau dia bilang, misalnya di situ ditulis ada cewek cantik keluar dari pintu, gitu kan? Terus dia bilang, wah gila ini cantik banget nih pasti. Theater of mind ya kan? Yang main, tapi belum tentu yang sebelahnya yang baca buku sama Betul. akan bilang itu cantik. Akhirnya di situ lah masuk gambar, ya kan? Bahkan belum gambar dulu, masih suara. Oke. Jadi lirik yang dikasih suara atau intonasi akhirnya bikin orang mengarahkan sesuatu. Jadi beliefnya tuh makin fokus. Begitu dengar lagu, aduh rasanya udah kayak di puncak nih. Oke. Oh ternyata ini lagu semangat karena dia Mars. Jangan. Oh ini ternyata slow tuh maksudnya gitu kan. Ada maksudnya makin fokus. Jadi artinya ini. Terus tiba-tiba dia dengar suara orang ngomong keras kayak marah-marah. Pas dilihat ternyata orang Batak. Oh jadi perlu gambar. Makin fokus lagi. Ternyata dia nggak marah-marah. Memang intonasinya seperti itu. Betul, ya kan? Jadi persepsi orang itu bisa di twist, bahkan sampai ada namanya 4 dimensi. 4 dimensi orang udah ngeliatnya serem, suaranya Ya, ditambah ini audio. ditambah siram-siram lagi. Kursinya gitu harus dirasain baru ini. Baru percaya dia gitu, baru dia takut. Gitu. Nah, foto tuh hanya sebagian dari transfer media itu kan. Jadi storytelling dari foto itu penting. Yes. Nih, untungnya di sini ada visual. Kalau ada foto orang lagi gini, ini jalannya maju, mundur atau diem, kan nggak tahu kita. Dari sisi mana juga ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar, kalau kita ngerti, itu good, itu ngeri. Even kalau misalnya kita sampai gini, what? Even kayak racun jadi bagus. Yes. Ngerti gak? Iya, Hanya paham. kelihatan orangnya imut. Terserah aslinya mau kayak gimana. Wah, lucu. Gitu kan? Jadi storytelling itu yang paling penting. Bukan foto keren yang penting. Berarti di dalam satu picture itu Ada. nomor satunya storytellingnya. Yes. Itu namanya visual communication. Ini kita masuk kuliah. Dapat. Itu yang Keren nggak? harusnya. Visual Keren banget. Keren, Serius. Iya. Jadi percuma lu mau pakai lighting apa, mau pakai kamera apa, kalau orang nggak tahu maksudnya. Nol. Kalau lu ngelihat dan lu nggak tertarik, that's it. Iya. Enggak, kadang-kadang kan memang Buang. Artinya apa? Oh, buang. Buang. Kalau nggak tertarik, buang. Buang. ya Nggak ada maksudnya. Benar. Kadang-kadang picture itu kan kita juga pasti imajinasinya beda-beda ya. Ngeliatnya juga pasti beda-beda dari perspektif lu. Iya. Ya dong. Tapi gini. Itu beda-beda. Beda-beda. Nih ya. Maksudnya itu fotografer itu kalau buat aku ya secara pribadi tuh apa mereka sudah tahu bahwa di dalam satu picture itu memang nomor satunya storytelling di atas dari segala macam teknik dan lain-lain. Supposed to be ya, kalau misalnya fotografer yang dia nggak takut di compete atau apa gitu, berarti dia tahu. Karena gini, lu nggak mungkin bisa copy kerjaan orang, Iya, betul. ya kan? Betul. Nah, dan nggak apa-apa juga kita misalnya ngeliat foto, misalnya kayak ada namanya Chen Man, itu fotografer cewek dari Cina. Fotonya wah keren. Tapi pas begitu lihat itu yang di kepala kita pikir gila ini fotografernya pasti sakit jiwa. Fotografernya yang dibilang sakit jiwa.
karena saking salonnya foto. And it's good. Berarti kan oke dong. Sama aja kita ngomong kayak Jimi Hendrix kan. Terserah mau lagunya apa, kita kenalnya Jimi Hendrix. Yes, benar. Gitu kan. Ya. Gitu. Jadi menurutku sih sebetulnya ya foto itu emang alat komunikasi ya. Maksudnya itu kita nyampein sesuatu sih. Cuman memang nggak bergerak di sana ya. Ya kita nyampein sesuatu, which is kita tahu sebetulnya yang kita mau sampaikan apa. Orang tahu maksudnya, then it's fine. Oh, oke. Gak usah ini lagi gitu. Ya kan orang mau, wah gue nih foto ini banget kayak dulu Anjas Mara pernah foto yang nggak pakai baju, cuma pakai daun. Wah semua orang pada ngomel. Siapa tahu emang maksudnya itu. Bener dong. Bagus fotonya. Berhasil loh. Bikin semua satu Indonesia ribut ramai. Betul. Kalau Oke sekarang tuh dong. viral. Betul. Oke. Untuk menyambungkan obrolan tadi, aku pengen tahu ini kan karyanya Om Erik nih ya. Tapi sebelumnya Beat Listeners follow dulu Instagramnya Erik Silalahi Fotografi. Jadi nanti kalau udah nonton sambil buka, Eriknya pakai CH ya, RICH Silalahi Fotografi, sambung semua. Fotografinya juga yang ejaan bahasa Inggris. Nah, jadi kita mau ngobrol. Aku mau nanya nih, aku pengen nanya masalah satu gambar yang akan dibahas oleh Om Erik. Ya Allah. Bener gak sih? Ini kita kan lagi ngobrol sama fotografer profesional. Apa yang dia trying to tell dari satu karya dia misalnya gitu. Yang mana nih? Oke. Kalau ada yang mau dibahas bilang ya. Aku Kan sih juga ada yang pengennya- makanan tuh ya. Tuh. Oke lah, kita bahas dari makanan dulu deh. Yang foto makanan nih. Nah, Kalau itu. makanan kan banyak kan klien. Tapi enggak, yang masterpiece aja deh dari sini. Ada yang mau dibahas enggak? Ya, yang personal project aja. Iya, yang personal. Ya orang banyak personal project. Nah itu cewek yang duduk Ini di piano misalnya. tuh. Ini kan kita kenal juga nih artisnya misalnya. Oh, Siapa nih? Asmiranda. Oh, Asmiranda. Oke. Nah, Ini sebetulnya apa yang disajikan sebenarnya dari image ini? sebetulnya jangan tanya gue ya. Om kan want to communicate kan. Aku cuma pengen nyambungin dengan karyanya. Jadi sudut pandangnya itu nyampe gitu aku. Jadi oke. Salah satu motonya lagi gue ya untuk setiap gue foto, setiap karya bahkan musik apa gitu segala kan selalu ada dua orang kan yang bikin sama yang denger. Oh, Oke. iya. Berarti kita kan harus nge-split. Kalau kita cuma yang bikin doang, kita Salvador Dali. Iya, Terserah mau kejual apa enggak, Benar. masalah Kalau lain. mau dinikmatin or not gitu Benar. Ya ya. kan? Heeh. Nah, tapi kita juga bukan budak industri gitu yang oke, di sini gue cuman showing beauty. Waktu itu di sini sebenarnya ini ada foto beberapa seri, ada yang dia pakai baju apa, it's just showing. Oke. Showing bahwa dia punya karakter, multiple karakter yang bisa ini. Kan dia kan bintang film. Iya. Dia bisa jadi begini. Jadi sesuai ininya ya. Tahu kostumnya kan dia ada. siapa? Tahu. Nah, di sini jadi apa? Coba kalau yang bukan artis. Ya bukan ini contoh yang ini. apa? Yang atasnya deh. Nih. Oke. Nah ini. Nah, jadi ini sebenarnya foto satu band, tapi ini pemain keyboardnya. Ini karakternya dia aja. Yang I know. apa kayak gimana dia? Kayak Roni gitu lah, mirip lah. Ya kan dengan foreground kaki cewek gitu ya oke lah ya. Ya, atau mungkin kalau Roni kan lebih ke dikelilingi wanita gitu Ya, kan. ya. Kurang lebih itu kan di sana Emang kan. actually dia emang Actually gitu. womanizer. Ini sebelahnya Ya, gue cuma pengen nyampein itu as simple as that. simple as that. Wah, you Kenapa talking dia about? ngeliatin? Gue nggak tahu sampai apa enggak, tapi Ini ke Roni udah sampai. Wah, Roni you dikelilingi talking wanita. about. Enggak, Roni itu soalnya di sini ada kaki wanita yang di atas yang apa namanya kan ada lagunya tuh. dan dia kayak di hotel yang gelap. Nah, gitu. Jadi ada lagu dulu lagu dulu tuh. Namun ada kala pria tak berdaya. Enggak tahu gua lagunya. Enggak Ya, tahu. itu tuh, Gua kayak tahu itu. lagunya gua. Mungkin tuh teman-teman yang jadi fotografer alatnya kan mahal ya. Iya. Harus dibayar itu. Iya, benar. Ya kan? Coba cek untuk komersial kita main pakai medium format. Medium format paling murah berapa? Pantasan anakku bilang, "Ya, Alatnya aja. ngapain gue dibayar segitu ya? Kamera gue aja satu udah berapa duit?" Nah, gimana cara bikin mahal? PR. Mandatory.
Penting. Foto bukan asal foto. Iya, asal jangan Enggak, asal jepret. bukan karena kemauan kita ya. Bisa Iya, jadi ya. maksudnya ada 2 orang di setiap karya itu tuh penting. Ah. Bahwa kita foto buat orang lain. Iya. Kita foto entah itu buat klien. Kadang-kadang gini, enggak ini yang bagus. Terus kalian bilang, gila ya gue punya departemen development and research gitu, R&D. Dengan isinya 15 pegawai dan dia bilang gue nggak bener. Kan kacau. Iya. Kan kita nggak running corporate dia. Betul. Kita foto sudah muncul nggak mungkin kita bikin Mesti ke profile dalam dulu, kayak iya. Rolex gitu. Walaupun yang Rolex bagus gitu misalnya, Gak bisa samain kan. nggak bisa samain gitu. Mereka punya R&D khusus loh gitu, dan kita harus respect itu juga. Nah, banyak fotografer yang terlalu idealistik dengan style dia pikir itu paling benar. Di komersial nggak boleh gitu. Di komersil nggak boleh gitu. Nggak boleh. Di komersial kita ada 2 orang. Kita justru execute mission marketingnya dia. Jadi kita atas dasar si Ya, mereka punya R&D sendiri loh, bayangin. R&D-nya udah capek-capek nge-survey orang, masih kita nggak dengerin, keterlaluan kitanya. Gitu ya. Jadi tolong kasih tahu semua corporate. jadi jangan apa. Di corporate. Tapi bener kan? Benar. Jadi kayak aku juga suka bikin kelas-kelas untuk kayak PR, Markom, atau apa. Itu penting, aku bilang. Kalian kerja buat siapa? Jangan mau diperalat sama fotografer. Kalian punya mission yang harus di-achieve. Kalau enggak, lu nggak usah kerja di situ. That's right. Performance itu kan dihitung dari situ kan. Fotografer itu justru tools untuk achieving your goal. Iya. As easy as that sebetulnya. Yes. Jadi fotografer itu harus belajar tentang perusahaan lo. Iya benar sih. Iya sih. Kita nggak bisa terlalu idealis juga ya kan membawa itu karena kan semua udah punya standar juga. Yes. Bukannya malah standar itu lebih membantu ya sebenarnya. Seharusnya kan. Harusnya standar itu membantu supaya Jadi maksudnya mudah gitu, kan nggak harusnya. terlalu meluas gitu iya. Betul. Harusnya udah fokus Iya. mudah. Jadi Tapi fotografer itu mudah. Tapi kan si research development itu kan punya pola pikirannya juga kan. Iya, itu data itu yang kita perlu pelajari sama fotografer. Di situ. Jadi fotografer tuh gampang banget. Ya kan? Tinggal ikutin. Cuman masalah itu cuman ini fotografer ya. Speed, Iya. aperture, ISO, ISO. white balance, that's it. Speed, Aperture, white ISO, balance, ISO. white balance. That's it. Selebihnya apa? Ya itu pelajarin semua mandatory. Mandatory, ingat. Pelajarin tuh Mandatory. semua kreatif orang, pelajarin psikologi orang. Kenapa ada yang namanya komposisi? Because it's psychological itu kan. Heeh. Kenapa orang cenderung untuk melihat pinggirannya dulu baru tengahnya? Kenapa orang cenderung melihat asimetris daripada simetris? Ya itu, jadi itu bukan fotografi, tapi we must know that gitu. Yeah. Tadi yang gambar orang itu, gimana caranya kita execute Psychological bilang, sih. iya kan? Gimana caranya kita jelasin dari gambar bahwa dia maju jalannya, atau mundur, Benar. atau diem, gaya-gaya. Iya ya, benar. Di Ya. Instagram Asik sekarang banget. banyak kan cara. Kalau foto tuh begini, Foto, gitu iya, kan iya. diajarin foto. Iya. Kalau foto begini, Kalau pose gitu. exactly. Itu reverse dari apa yang kita pelajarin. Ngerti nggak? Oke. Ya kan? Ini ada orang gini, nggak, gue pengen bikin lu yang tinggi. Caranya gini. Pengambil angle dari bawah. Ya. Lu diri aja gini. Oke, dirinya bagus. Karena di foto dari mana gitu misalnya. Nah, tapi aku penasaran berarti Om Erik kalau mau foto model, Yap. itu Om Erik yang Nggak, ngatur gua- posenya. Gini, aku harus ngasih matanya. Jadi aku harus Matanya. ngasih mata yang akan ngelihat. Jadi gini ya contoh. Apa yang kamu nggak suka dari barang kamu? Oke. Coba. Aku ya, Tai aku lalatnya. Kan biar aku yang jawab. Gue lebih ini ngambil tai lalatnya dia. Jadi barang. Hah? Barang. badan. Badan. Badan kan? Apapun. Apapun. Karena memang cewek itu pasti punya angle tersendiri nih. Menurut Ya dia. kan? Menurut ya, benar. Lu semua angle. Hah? Aku yang paling gak suka hidung. Oke. Kayak prosotan anak TK. Landai banget. Jadi pasti gini, walaupun sebelumnya hidung kamu nggak itu, ya kan? Jadi satu, kalau gue ngambil di kiri, kan poninya di kiri, Poni. Oh iya, gojol gak tuh? Ya oke. ya kan? Oke. Sorry, kiri mataku ya. Ya. Oh iya. Kalau aku ngambil di kanan, takutin jenong. Iya. Oh, Jadi iya. aku tetap ngambil di kiri, tapi rambutnya harus agak ditarik dikit, Oke. karena Belakangnya. profilnya bagus.
profil mukanya bagus. Profil hidungnya sebetulnya nggak pesek. Cuman orang harus dikasih tahu bahwa itu nggak pesek. Kalau dari depan orang pikir itu pesek. Pesek. Mendem ya, minimalis ya. Padahal kan nggak pesek. Iya, cuman dari samping kan akan Exactly, ada. angle aja dikit. Oh. Nah, problemnya adalah kalau misalnya kita ngambil satu badan itu angle, ya kan, bahu dia kecil nih, Heeh. ya kan. Kalau angle makin kecil, berarti bahunya tetap di segini, kepalanya Kepalanya angle, diginiin. oke. Terus aku akan bilang, coba kamu pikirin aja, nggak usah dilakuin, pikirin aja, bahunya runcing, lehernya panjang, Enggak. langsung kamu gini, gue jamin loh. Baunya runcing. Bahunya, maksud pikirin aja, bahu gue runcing, apa gitu segala. Cewek seperti dia. Oh gitu tuh. Gue kasih tahu dia langsung pikir, oh Erik maunya gue seperti Anggun misalnya gitu kan. Maksudnya akan keluarin aura Itu itu. kalau Dan untuk- dia akan ngeluarin aura itu. Kalau untuk melihat apa namanya leher pendek itu jadi diambil dari sisi angle-nya juga biar kelihatan Satu, panjang. begitu dia udah angle aja menurutku dia udah Udah ada kelihatan. garis lehernya which is sexy for every Iya, man. iya. Sorry to say ya tapi it's sexy. Oke. Oke. Keren. Cara Anggun tadi ngarahinnya maksudnya- aja gitu ya. Tadi maksudnya Anggun apa? Sesasmi. Aku Bukan. mau. Anggun penampakannya udah anggun gitu loh. Karena cara ngarahinnya itu kitanya nggak di direct harus Tuh. gini Begini, gitu, harus begitu. enggak. Tapi Kita itu nggak- tuh Mana? Dengan Menurut lu yang verbal, bagus. dengan verbal, tapi udah langsung ini Iya, ya. maksudnya gini, kita kan nggak foto orang lain. Iya. Iya, Kita kan iya. foto dia. Jadi seharusnya dia yang keluar dong. Betul. Lu maunya dari segi mananya nih? Gitu Iya, ya. maksudnya dia dulu aja Iya, iya. apa nyamannya gitu. Ah. Tapi kan yang gue foto dia. Iya. Jangan kita foto dia, foto Rebecca seperti Demi Moore. Iya. Jadi kita referensinya ke Demi Moore pengen ditaruh di Rebecca. No, No. Rebecca tuh udah cantik Tetap dulu. Rebecca gitu. Dan siapapun harus punya cantiknya. Emang ada cantiknya. Tuh. Jadi misalnya lu coba Gua dilancipin. nggak cantik. Enggak dilancipin. Jadi apa yang paling lo gak suka dari badan lo? Seluruh. Ambil angle-nya gue di foto begini nih. Lagi gini. Gini. Oh gitu. Cuman di belakangnya nih di Shower. Di Oh sudut. bukan. Kirain di Sudut. shower. Oh, di sudut. Corner, ya. corner. Iya. Benar. Terus di atasnya apa tulisannya? Rip gitu ya. Oh, bukan. Apaan tuh? Kasih saya uang. Oh, kan saya uang. Gini dong saya. Gitu. Oke. Oke, aduh keren. Serius. Contoh, contoh. Pembicaraan ini enak banget ya asli. Jadi tahu. Keren. Mungkin ada satu harapan, bukan harapan sih ya. Maksud gua kan selama ini udah nih semua nih yang lu jalanin fotografer apa tadi macam-macam lah ya. Semua ya. Tinggal satu kayaknya. Fotografer untuk di suasana perang gitu enggak. Kan itu menantang sekali tuh ya. Wartawan. Gue takut sebenarnya kalau misalnya yang momentum-momentum Iya, gitu. gitu ya. Kalau yang timing-timing itu takut lewat. Maksudnya takut lewat ini ya momennya. Bukan takut lewat tembak. Apa namanya kan? Lucu Lagi apa kamera gitu kan? Iya. Turun sini. Atau enggak lagi perang gitu kan. Terus gini. Ya salah juga nembak. Ya kena kepala. Nembak aja kagak. Nembaknya sini. Nembak aja kagak becus gitu. Takutnya malah gitu ya. Emosi gitu tuh. Karena ekspektasinya mau dapetin ekspresi. Maksudnya gue mikir gue nggak pintar di situ. Heeh. Gue rasa orang yang jauh lebih pintar tuh ada di situ. Iya. Mungkin wartawan perang juga ya. Ya wartawan perang mungkin dia sense udah dapet gitu. Benar, karena emang udah Kan? melewati itu Skillnya semua juga sering. sih. Banyak sih kayak foto komersial juga banyak gitu yang kok gue nggak dapet ya kenapa ya gitu kan bisa juga gitu. Tapi ada pesan-pesan Om Erik gak sih untuk beat listeners yang lagi mendalami dunia fotografi? Ya. Ada nggak kira-kira? Ada Boleh pemula-pemula. silakan. Ya gini kan banyak sekarang yang motret ya. Tapi jujur aja sebetulnya gini. Ini kayak musik ya. Kayak musik. Oke. Yang main musik sekarang banyak kan di dapur. Banyak. Ya kan? Yang cuman asal main bunyi gitu musik Betul. bisa. Tapi kan banyak yang terutama yang senior mungkin yang laku-laku misalnya kayak kita ngomong terus emang musisi yang ngerjain PR. Musisi yang emang dia mungkin bangun pagi dan latihan gitu. Betul. Ya kan? Saya kenal misalnya kayak Yuko Sampurna. Dia pernah berapa lama tinggal di tempat saya. Ya kan?
Itu setiap jam 7 pagi dia bangun, mau semalam apapun dia pulang dan latihan. Latihan lagu bandnya dia, yang dia udah sekian puluh tahun juga di situ. Emang ada disiplin ya? Ya. Itu ya, Karena konsisten nggak juga sama bisa disiplin. juga secara instan kan. Iya. Iya. Nah, kayak saya mungkin nggak disiplin gitu, tapi emang sih sakit pinggang ya kalau misalnya sehari nggak foto ya. Iya. Sehari nggak foto tuh kayaknya sakit pinggang kayak, men kayaknya gue udah orang paling malas di dunia gitu loh. Sehari nggak foto gitu, terus kayaknya udah dosa banget gitu, ya kan? Cuman intinya memang harus diperlukan disiplin ya. ya sama dalemin as in series itu gitu, seserius itu gitu. Konsistensi. Iya. Bukan sekedar gue terus kalau ditanya jago foto apa enggak. Gue tahu teori foto Oke. dan gue cuma persiapan doang. Tapi enggak yang Dan lu karena lu bukan artinya lu udah tahu foto, lu merasa cukup enggak ya? iya. Lu fotonya itu ya. Dan lu harus menggali lagi keahlian lu ya. Betul. Kayak musisi aja. Iya. Ya kan banyak musisi sebetulnya yang terkenal banget itu biasa aja mainnya sebetulnya. Betul. Enggak jutang gitu kan. Aha. Malah dia bikin enak lagu, dia bukan skill. Harmonisasi. Betul. Jauh dong harmoni. Itu beda. Kotak. Apalagi Roxy deket tuh ya sama harmoni itu. Tadi Om Erik aku penasaran nggak dilanjutin tadi. Om Erik itu nggak pintar foto tapi apa yang membuat persiapan? Gue tahu cara foto. Semua orang bisa tahu cara foto. Buku baca manual book selesai. and then what makes you different? Because I like a lot of things. Ya, belajar intinya. Ya kan. Intinya. Terus belajar. Kata orang ada satu advantage yang gue punya. Oke. Gue buta matanya satu. Yang Siapa? ini kan buta. Siapa? Saya. Emang kenapa? Saya cuma satu matanya. Yang sebelah? Yang sebelah itu sarafnya mati dari lahir. Really? Saya baru tahu SMP. Jadi Ototnya jalan. Tapi mata saya cuma satu. Otot yang lain jalan juga tapi. serius nih. Itu kan serius. Iya. Iya enggak. Waktu kita ngobrol tempo hari kan di bawah. Iya. Pernah Nah, ngomong. jadi kata orang nih, which is gue kan nggak pernah ngalamin. Gue ngelihat gambar tuh dua dimensi. Jadi what I see is what I get. Oke. Oke. Foto gue pengennya kayak gini, that's exactly what I get. Yang harus gue cari. Kata orang kalau orang lain kan ngeliatnya 3 dimensi. Yes. Ya mungkin nyaru juga, gue juga bingung ya. Gimana gue nggak pernah tahu kayak gimana 3 dimensi. Tapi 2 dimensi, I know exactly what I want. Yes. That's it. Oke. Lagi nanyain. Lagi ngeliat. Nanyain. Apa sih? Ini kalau BK enaknya difoto apa 4 dimensi apa 5 dimensi? Itu tadi pertanyaan terakhir. Udah. Durasi Jadi biar kalau- kepanjangan. Jadi kalau Sorry, gue lupa tadi nambahin satu lagi. Sekarang ada yang namanya virtual reality. Yes, virtual VR. reality. Ya. Maksudnya gambarnya sebenarnya nggak ada, tapi diadain. Heeh. Dan even orang di daerah banyak yang percaya. Oh ini kayak tour apa? Yang tadi tuh yang persepsi ya. Heeh. Jadi sekarang even kita kasih gambar bohong aja orang bisa percaya. Apa jadi Kayak gini deh, foto artis badannya dibikin Oh, badan iya, orang lain. iya. Kan banyak yang masih percaya. Oh yes. Itu jadi makanya bisnis kita tuh bisnis persepsi. Dulu Roni siaran waktu ulang tahun, wah fansnya datang kasih celana, kasih makanan, seakan-akan dia gedenya minta ampun. Padahal, suaranya yang dibawa orang ketipu semua kan. Betul. Salah. Itulah kelebihan Roni menipu berarti. Anjing. Betul. Gua. Ya kan karena persepsi dia dengar Iya. suara doang dia pikir gede nih orang. Benar. Enggak taunya? Nih, langsing. Cungkring. Tapi iya ya, VR Bener, kan? Ya, image VR, jadi. VR. VR itu satu kategori setelah 2 dimensi, 3 dimensi bla bla. My God. Orang jadi membayangkan ya. Ya teater romain orang tuh bisa Teater diatur. Romai. Wih, teater Rahman. Oke lah kalau Make up your gitu. mind. Jadi intinya adalah untuk beat listeners yang baru atau lagi mendalami dunia fotografi, Oke. Cobalah dalemin fokus lah. pada wajahnya BK. Bagian mana yang mau kalian ambil? Gak ada masalahnya. Wah. Jadi intinya kita banyak belajar. Banyak belajar. Banyak belajar di sini ya. Tapi sebenarnya kalau buat aku ya adalah cinta dulu sih sama dunia itu. Cinta. Ya memang Ya kita kan? harus Ya, harus mencintai cinta dulu. dunia kita. Jangan FOMO. Tuh bahasa anak Itu, sekarang tuh. benar, Jangan benar. FOMO. Benar-benar.
Bukan berarti ketika lo megang kamera and then means make you a photographer. That's right. Itu kan ya sebenarnya. Alright. Mengerti dulu. Bukan berarti kalau punya kamera yang mahal minta ampun. Betul, sudah langsung. You're a photographer bukan. You're a camera collector ya. Bisa jadi kamera kolektor ya Belum kan. tentu ya kan. You're a camera collector. Jadi semahal kamera lu belum tentu juga hasilnya. Gitu. Jadi kan Semahal-mahalnya kamera lu belum tentu punya lu doang yang mahal ya. Jadi gini. Sebenarnya kan kita nggak bicara tentang mahalnya kamera, tapi bagaimana dengan kamera itu mau murah mau mahal, Ya. you can make a masterpiece. Alright. Exactly. Dan tadi gue bilang yang racun aja bisa keren. Betul. Benar. Di Exactly. tangan yang tepat, Exactly. ya kan? Makanya yuk cintai dulu. Apa yang akan kalian lakukan tuh cintai dulu. Cintai dulu. Intinya. Jadi untuk kalian ya, beat listener yang baru mulai atau memang sudah berjalan profesinya sebagai fotografer. as photographer. Bukan es mambo ya. atau mungkin mau terus belajar, mungkin bisa langsung Atau buka-buka ini nggak buka kelas nggak? Instagram. Belum sih. Belum ya. Belum. Atau mau tanya-tanya sama Eric? Boleh Instagram aja. Kalau mau lihat karyanya Om Erik, di mana Instagramnya Om? Di mana? Erik Silalahi Fotografi. Erik Silalahi fotografer. Erik Silalahi. Eriknya pakai CH ya? Erik. DERICH. Alright. Silalahi. Tuh, mungkin kalian mau tanya-tanya, Silahkan. silakan. Monggo. Atau mau kasih job ya? Boleh. Kasih Itu job ya? sangat Berapa dinanti. persen? Itu Bisa dinantikan. jadi marketingnya nih gue. Iya. Jadi nanti ada di akhir di acara ini di bawah sini ya. Oke deh, nah selain follow Om Erik, jangan lupa juga follow Instagramnya Beat Radio Indonesia. Yes. Di @beatradio_indonesia, subscribe juga YouTube kita di Beat Radio Indonesia. Oke. Dan jangan lupa bisa dengerin kita di Spotify. Nah, di-follow ya. Di follow Jangan dan lupa. di like. Di WhatsApp ada kita? Masih ada WhatsApp nggak? Masih ada WhatsApp nggak? Ada. Ada WhatsApp pribadi. Yang mau ngasih job bisa WhatsApp pribadi. Iya, boleh. Oke deh. Oke. Singkat diri mengucapkan terima kasih untuk Om Sama-sama, Erik yang sama-sama. telah berbagi ilmu, Yes. sharing pengalaman juga. Benar. Gitu ya. Sama-sama. Jangan jera untuk ketemu kita lagi. Karena kayak mungkin akan diundang lagi gak sih? Oh iya dong, dengan tema yang berbeda ya. Itu udah Karena pasti. ini multi ini. Iya kan gue Betul. bilang tadi. Mungkin Ini akan ada. baru satu ya? Iya, Erik seri Baru satu jet kiri. Oh banyak berarti. Berarti yang besok pakai jaket kulit gua. Bisa. Sekarang multi talent apa sebenarnya dia kepribadian ganda. Stylist. Oh, Stylist. besok stylist nih besok. Oke deh. Bawa hair dryer sama itu. Belum. Oke deh, Oke. saatnya kita mengakhiri hari ini Yes. obrolan kita. Di Sikat Sono, meeting. Beka. Di sono ada siapa tuh? Mana sih? Ada siapa? Ada Beka. Ada kamu dan kamu. Oke, kita akan jumpa lagi minggu depan Beat Listener dengan tamu dan tema yang berbeda. Akhir Alright. kata gue Beka Gue Papi Erik. Gua Roni Mengkoe. dan tamu kita hari ini. Erik Silalahi. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan. See you. See you and bye-bye. 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 Bye.